dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para yang saya hormati Bapak Kiai Haji Firmansyah yang nanti kita tunggu-tunggu usah mengikuti kasanipun, juga yang kami hormati Bapak Kepala Disnaker, tidak lupa yang saya hormati para kepala bidang, Subak maupun genap ASN dan teman-teman tenaga non-ASN yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah mengawali pertemuan di pagi hari ini, kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya hingga pada saat ini kita semua keluarga besar Disnaker senantiasa masih diberikan limpahan kenikmatan yang luar biasa, itu kenikmatan kesehatan walafiat, utamanya kenikmatan iman wal Islam, sehingga pada hari ini sesuai dengan rutinitas yang sudah kita rencanakan agenda pengajian rutinitas bulanan yang akan dilaksanakan tiap minggu berdua, alhamdulillah semua keluarga besar Disnaker senantiasa diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan tolabul ilmi pengajian yang diadakan kepada akhir ini. Sholawat salam sapansa kita junjungan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan nanti bersama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, segenap ASN dan pegawai Disnaker yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, ini segera saja untuk tolabul ilmu pengajian pada hari ini nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Firmansyah, dan terlebih dahulu saya mohon kepada Bapak Kepala Disnaker untuk memberikan arahan sambutan dalam kegiatan acara di pagi kepada Bapak Kepala Disnaker. Waktu berkursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen sudah tambah ilmunya, tambah internet. Kalau jadi mubalik harus cocok lah Pak Sekjen. Kata Pak Reman bisa dimocok sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Umar Firmansyah dan Bapak Ibu jabat struktural Disnaker yang selalu saya banggakan. Berbosan ya Pak Firman. Saya tuh ketemu Pak Firman seminggu bisa minimal 3 kali Pak, bisa lebih kadang-kadang, karena ya kegiatannya sering bareng, entah itu di Basnas apa di DMI atau ketemu pas di pengajian, dan memang tidak terasa. Sebelum tentunya malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat diberikan rezeki. Sehat itu nikmat yang luar biasa, tidak bisa dihitung dengan harta apapun. Sebenarnya kita itu semua kaya Pak ya, kesehatan sebenarnya aset yang cukup luar biasa, sehingga tidak lupa monggo kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat beliau. Semoga nanti kita semua diberikan syafaat di dunia wal akhirah. Kalau saya sering bayangkan Pak Kiai, mungkin mangke Kanjeng Rasul itu nyebar sorbani, kita gondelan semua di situ. Sorbani disebar kayak jaring gitu, entah dapat yang pucuk, yang tengah, yang tapi bisa gondelan semua, bisa ke jaring kabeh. Mlebu ning sorbani Rasulullah diparingi gampil, diparingi syafaat,
menawi mungkin kita semua kan pejabat yang abadi itu kan camat dalam mati, jadi ya itu pasti tidak bisa menolak semua, hanya kapan kita semua tidak tahu, itu rahasia Allah. Tidak yang muda, tidak yang tua, bayi pun bisa itu, sehingga monggo sebulan tidak terasa Pak Yai, kayaknya baru kemarin ya Pak Sekil, ternyata sudah sebulan, sudah sebulan ya. Untuk ngecas kembali baterai kita, saling mengingatkan, monggo kita selalu sholat 5 waktu, berbuat kebaikan, saling mengingatkan, karena itu semua nanti mudah-mudahan menjadi amalan untuk ibu. Sama nanti kalau kita sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi pagi saya juga sudah kehilangan 1 jamaah di masjid Pak teman. Biasanya kelihatan tidak, tiba-tiba pulang subuhan itu anaknya ke masjid Pak, ngatur besok Bapak sama situ ini ada mudah-mudahan husnul khotimah dari Jumat. Memang kita mengharapkan nanti kita kalau meninggal itu ya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Jadi doa nih sayang ya. Mengatakan Pak Yai, Bapak Ibu, monggo nanti kita sarang-sarang mendengarkan tausiah dari Pak Yai Umar bin Mansur. Semoga menjadi nanti mendapat banyak hikmah dari apa yang disampaikan dari Pak Yai Umar bin Mansur. Dari saya cukup sekian, ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan saya hormati Bapak para Disnaker, para jiwawan dan sedaya para rawuh, Bapak Ibu, ASN di lingkungan kantor Disnaker yang tidak mampu saya sebut satu persatu. Yang dirahmati Allah. Kata yang paling indah, paling bermakna ketika saat kita berjumpa, bertatap muka satu majelis dalam bentuk keimanan, tiada yang paling pantas kita haturkan kecuali kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita dikirim oleh Allah, dilangkahkan oleh Allah ke majelis taklim menikah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena tanpa izinnya kita tidak bisa. Mudah-mudahan majelis ini dicatat Allah sebagai Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Karena tidak ada orang hidup yang menanti neraka. Semuanya pasti pengen masuk surga. Kalau inginnya itu kan lagi kecil disayang mama, nah gitu. Remaja penuh cinta
dewasa hidup bahagia, ya mati masuk surga, nak karepmu, gitu nih. Gitu. Tapi tidak semudah itu, karena hidup itu adalah ujian. Yang namanya ujian pasti banyak soal harus kita garap. Terus kemudian ujian, maka kehidupannya itu tidak akan pernah selesai dari semua masalah. Maka ketika kita bisa menyelesaikan satu masalah, jangan tertawa, karena 1000 masalah yang lebih besar menanti di hadapanmu. Kan gitu. Nek sudah punya standar ini, insya Allah gak galau. Kan banyak orang yang hidupnya galau, resah, gelisah, bingung, banyak masalah. Andilo kan antara dilema dan galau. Gaji akeh kurang sithik apa andilo. Lah ini harus kita hadapi. Maka kunci menghadapinya ada 2, syukur dan sabar. Terus kemudian syukur dan sabar, 2 itu mudah diucapkan, angel dilakukan. Ucap apa udah, si ngomong dia buh gitu. Tapi mudah dengan seperti ini kita akan tambah syukur, alhamdulillah. Cuma sayangnya kalau kita hafal satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini kan apa semuanya? Nek saya bahasa tak terjemahkan cara bahasa di wae, nek kowe iso syukur Allah ditambah nikmat ini, malah kowe maido bisa kurang-kurang. Inna azabi wasaqit dan siksa pedih, maksudnya koso loro. Nek oleh wing betul, ya kan? Orang alhamdulillah, kok saya dia, kan gitu. Maka syukur itu ada 3 harusnya. Kalau kita ingin mentolerir rasa syukur ini tidak cukup alhamdulillah, tapi ada 3 perangkatnya dikatakan. Ini belum ngaji kok buka dulu ya. Pada bukan tek kokter ente ya. Sudah Allah kan ini. Pokok dimana dulu loh, makasih. Karena ini pokok. 1 syukur bil lisan, 2 syukur fil qalbi, 3 syukur bil arkan. Ini yang perlu kita. Sudah paham belum tadi ini? Belum. Mau ngaji durung orang. Padahal saya watur ke lu. Wong sekarang itu nek pengajian kayak gini jangan nek sing udah mania HP kan enggak penting, Pak. Wong di HP sudah one day one hadis, one day one sirah, one day one wow, hadisnya terbudur ataluan. Terus bener tiap hari ngaji. Tapi sayangnya ketika nggak paham nggak bisa tanya. Terus bener kudu manut wae. Oh iya. Maka ini penting karena dalam ta'limul muta'allim, ngaji yang paling baik itu yang berhadapan ini, Pak. Gurunya ada. Terus bener berarti Pak Firmansyah umai memono kae nek kok ora cocok yo lanang dia nek to kondo karo Pak Wali sesuk sampeyan Pak Firman ngajine wae. Tapi yang jelas gini, ukuran ngaji itu nek setelah ngaji dalam hatimu terasa tentram, nyaman, tidak ada dendam, itu ngajinya berhasil, Pak. Ada enggak yang ngaji timbul dendam? Siapa tak tekok? Ono ora bareng ngaji kok atine iki ada masuk rasa kebencian, ada enggak? Aku enggak tahu anjing. Kayak contoh, Firman saya kafir, itu sangat tidak jadi. Terus bener, orang ngerti apa-apa kok muni kafir mak jadi ora toh? Kan tanda-tanya besar toh. Sing kafir iki sing dunia apa sing ngomong kan gitu. Lah ini berarti ngajinya kan karena timbul bukan tambah ilmu, bukan tambah masa depan yang cerah, tapi ada masalah. Terus betul? Nah ini paham nggak? Nah, nek ngaji ini nanti Pak Firman ngaji kok, ya alhamdulillah Pak Ibu tidak ada setengah dari tambah. Nanti jangan lupa syukur dulu. Nek orang mudeng, kudu ngaji ini kudu mingguan Pak.
Syukur bil lisan itu syukur dalam lisan, bibir alhamdulillah. Tapi belum fil qalbi dan bil atami betok. Oleh diskusi alhamdulillah, sholat ya ora, ngaji ya ora, ning oleh rezeki muni alhamdulillah ono apa ora? Berarti mimpin lambe. Teko wong iki lho. Jadi nek ajeng mana ini guyon ya Pak ya. Saya di mana Pak? Alisannya mesti guyon ya Pak ya. Saya nang masjid mesti guyon. Tapi ini harus paham kok. Nek ono wong gak tau sholat, gak tau ngaji ra tahu. Kok begitu dapat rezeki alhamdulillah. Kok berarti syukur minang lambemu. Betul Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Gitu Pak. Luwis oleh ming 500 malah jel. Kok semene jane aku kudu 2 juta kok semene. Malah sing metu malah Bayanto iki. Moga-moga iki banyak diminta menghadirkan ketauladan Rasul sampai. Enggak harus diterangkan dengan wilayah Rasul wis do apa kok Pak. Gitu kan? Ini aja ini kesan. Jadi itulah ketika kita syukur ini baru dilambe non bibir. Nih ya alhamdulillah wis alhamdulillah lumayan nih Pak yo. Wis malah mau itu kan tambah lorong. Enak mana nek oleh 200 alhamdulillah, kalau 200 nek ora terima berarti kan bedegel. Masuk ini jatahku ini 1 juta kok ning 200. Kan bedegel dengan tekan omah mau foto buku lho 200. Berarti siksanya Allah jangan di akhirat, nang dunia wis tersiksa. Allahumma amin. Ono koyo amin. Amin banget. Model ngaji kula yang ngono kuwi. Apa kalisan ini alhamdulillah. Yang kedua syukur fil qalbi. Jadi syukur qalbi dia ya dalam hati ada syukur. Tidak ada orang pun alhamdulillah ya Allah korban kesehatan ya Allah dia sudah syukur. Nah itu saya syukuri sujud ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ya Rasulullah. Apa betul tak? Buatin Pak. Bagus. Baca apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Itu doa hebat tuh ya Rabbi. Ya Allah pangeran kula auzi'ni ancari aku untuk bersyukur padamu ya Allah. Jadi kita minta di sana ya Allah. Itu sampai ke anak-anak kita, orang tua kita disebut semua. Yang enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa. Ya Allah, betul. Kalau paringi cantik, enggak tahu wudu. Mahat kantor bedaan tenangan, tekan dhuwur rumah. Arah wudu ndak luntur, arah wudu. Ibu gue protes Pak Kepala, soalnya Pak Firman Sandi nyinggung. Jadi hatinya itu tetap bersyukur pada Allah. Insya Allah juga kalau hati bersyukur itu segala sesuatu tidak akan diukur dengan materi. Karena opo wae itu dengan materi itu kita abot Pak. Awan tadi kita bahas, saya ketua Pak Firman itu di sore. Pak mau ke rumah gimana? Saya masih di Kemenak ya Pak. Masih rapat. Apa toh? Ini untuk HSN besok tanggal 22 Juli datang orang 4.000 HSN. Apa Bu? Hari Santri Nasional. Iya Pak. Coba Juli. Saya ketemu komandan komandan itu. Boleh nggak Pak? Boleh Pak Firman nggak apa-apa silakan. Boleh dipakai. Alhamdulillah.
Ini memang kerjanya gitu. Ini habis dari sini saya berangkat ke Solo sampai hari Sabtu. Kalau memang kayak dikaryakan dengan Allah, moga-moga sehat, moga-moga jadi ladang amal. Allahumma. Jadi ini kita syukur di hati, tenang saja kok. Jangan sampai ada kata dalam hati gini, Pak Tibaro belum melakoni. Susah itu Pak. Susah Pak. Orang Tibaro belum melakoni. Saya pernah ada yang bilang gitu ke saya. Pak Firman Tiro, orang gawe, orang Tibaro melakoni. Jadi ono wong mati, itu mesti berkulo, si bocah ini, si ngamu, si ngubur kayak pulau kabeh, tak dibayar kan? Saya bilang sama saya, rupanya nanti si bayar mesti jauh. Terus betul. Yang ketiga syukur bil arkan, itu syukur dalam tindakan. Jadi kita tidak hanya hati, tidak hanya mulut, tapi tindakan kita mewujudkan orang yang terima kasih kepada Allah. Kayak orang Islam yang bertanggung jawab pada keislamannya. Kira-kira konsekuen, kita Islam itu konsekuen karena bedanya orang Islam, orang Muslim dengan orang non Muslim di mana? Kita ada kok wis. Iki Muslim tapi kuat sih mulane. Ada yang lagi? Wonten ing boten Pak. Napa? Boten nonton. Makanya sing mriki kok. Ojo ngerti Pak ngomong tapi nggak nyinggung kok. Bedanya Muslim non Muslim itu di apa? Di sholat. Apa? Sholat. Iya kan? Orang Islam itu ganteng-ganteng. Kalau yang ganteng kok malah. Iya kan? Orang Islam itu lupa. Kalau lupa, sana zakatnya aja tiap bulan itu 10%. Kita diutang 20% sudah gerundel katakan. Betul gitu. Mereka buatan Amerika. Semungkin potong 1 seket belas ini. Bener. Protes dong. Oh, dipaksa ya. Padahal janji Allah kalau kalian ditolong oleh para amil, diselamatkan hartanya, maka Allah akan ganti 700 kali lipat dari dipotong. Allahumma. Tapi kalau kalian tidak memberikan kewajiban kepada Allah yang sudah nisab itu, maka akan diambil oleh Allah 1000 kali. Contoh, tiba-tiba sakit, dibawa ke Singapura, habis 2 miliar, mati. Ngenes banget. Tiba-tiba kebakar, cek semua. Itu sebetulnya karena apa? Maka penerima zakat itu saya ketika setiap bulan ketika muncul nomor jenengan angka jangan di situ, maka saya mengucapkan Allah azzarokallahu wa baraka alaika. Ya Allah, bersihkanlah harta orang-orang yang zakat ini dari hal yang haram dan perbanyaklah rezekinya. Allahumma. Dikira orang dungo bukan jenengan. Dungo Pak. Setiap berapa Mas Dinar? Sekian Pak, mari kita berdoa semoga ini manfaat untuk mereka. Allahumma. Itulah Bu. Jadi saya di Basnas ini enggak ngawur. Dan insya Allah kita amanah. Regulasinya aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Kenapa? Karena kita Basnas tidak bergolongan. Siapapun kita kasih asal masuk asal. Kan begitu. Jadi mantap. Insya Allah jangan barokah. Allahumma. Termasuk di atas syukur bilakan yaitu tadi. Kata nggih? Mantap. Mandu lagi selama Pak Firman jadi Basnas aman. Udah mohon. Allahumma. Moga-moga besok 5 tahun terus dipilih lagi pindah di Basnas. Karena berjuang. Saya di Basnas juga tidak mengenai uang gajinya nggak sepadan dengan pekerjaan. Betul. Karena nggak ada gaji di Basnas pimpinan. Ada yang bisyarah. Aturannya kan gitu dong. Kecuali kalau staff-staff. Nah untuk itu Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa syukur, lalu kita konekkan hati kita dengan utusan Allah Nabi Muhammad SAW.
Karena kalau kita sudah syukur pada Allah, kita tetap senantiasa sholawat salam semoga tetap terlimpah tercurah Nabi Rasul Muhammad SAW. Nah, carakan kita bukti cinta kepada Nabi gitu. Maka kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Nabi. Dalam Quran kan ada qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka ini mengatakan bahwa cinta kepada Allah, betul cinta Allah betul tak? Cinta Allah betul tak? Tenang nih, buktinya apa? Nek ditakoni, Bu, cinta Allah, cinta tenane nggih Bu apa? Salat. Terus betul? Cinta kepada Nabi, cinta. Bukti apa? Salat. Lah sing ora salat, Bu. Ya lho, bukti cinta kan salat. Gitu nggih? Bukti cinta. Maka ketika ada tersebut namanya Nabiullah Muhammad, segera langsung nyaut sallallahu alaihi, itu juga bukti cinta. Man ahabba syai'un fahuwa ismu. Man, barang siapa ahabba, yang dalam hatinya punya rasa cinta syai'un kepada sesuatu apa saja, fahuwa, maka dia pasti ismuhu, selalu menyebut namanya. Ini bukti Pak, jenengan cinta kepada mobilnya karena baru. Di mana-mana bisa ngomong mobilnya kok. Terus betul. Mobilku jen keren tenan. Mau bensinnya lurit, tenagane pasti jos. Di mana pun karena cinta. Dilus-lus. Ibu pernah jatuh cinta nggak Bu? Pernah. Itu nek jatuh cinta, rebut rumah betul. Saya dulu cinta yang namanya Mbak Santi. Ketemu di pasar ketemu nih Mbak Santi, tahu tak kira juga cah cilik, masya Allah. Yang sekarang jadi sahabat cari, iya sekarang jadi mantan pacar. Maka dia muncul namanya terus. Dia bukan cinta. Maka kalau cinta kepada Nabi pasti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi orang cinta kan macam-macam, betul? Macam-macam. Wong ngerti, kowe ora percaya padaku, ora cinta padamu. Pulang, kalau kau tak percaya, belahlah. Apa? Di balik jantungku terukir. Apa lagi? Maka Allah gitu. Loh, ini Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian, kalau mereka cinta pada Allah, katanya fattabi'uni, katakan Muhammad, maka ikutilah aku, kan gitu. Nek ono wong kok cinta kok man ahabba syai'an fahuwa abduh, barang siapa orang akan cinta pada sesuatu apapun, fahuwa abduh, dia pasti mengabdi kok. Pasti akan berbakti kok. Seorang istri cinta pada suaminya pasti akan manut kok. Betul Mas? Jadi kalau ada istri kok muni cinta kok gak manut, cintanya cinta palsu. Kok betul-betul manut-manut? Loh, konsep cinta kan gitu. Nah, ketika umat Muhammad cinta, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Nanti betul. Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya lebih daripada orang tua mencintai anaknya. Percaya nggak, Bu? Bu, percaya betul? Bapak percaya berarti Pak. Bapak percaya betul? Percaya betul? Kok percaya apa? Kok mesti kok ini kok percaya nggih tetep ora orang mesti ketagi murid kok nggih.
Kalau sedih padahal Allah dawuh ngeten. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan ini kutuan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Ibarat pabrik mengeluarkan produk mesin cuci. Terus kemudian yang terbaru harganya 12 juta. Kan digital semua. Terus diikuti buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya. Kalau ingin mengoperasionalkan mesin ini harus baca buku petunjuk. Lah buku petunjuk bahasa Inggris kabeh. Ya, diwaca kok ono off sama on. Takon karo putune, "Dek iki opo on to, Dek?" Sebab reso bahasa Inggris mumet kudune mutere nganan dadi konslet. Maka banyak manusia konslet karena tidak membuka buku petunjuk wong ra mudeng. Betul? Aku mah mulai perlu ngaji di sini, Pak. Gitu. Coba sekarang yang hadir ini semuanya ada berapa orang yang hafal Quran dan tahu persisinya? Padahal Quran itu Allah udah mengatakan ini buku petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ning karang ora ngerti. Wong yo ming didelok wah iki Quran yo. Delok tak apa pengen delok. Wa ma kana minal mudin. Oh sing muni malah pengen. Wong begitu wae ngaji wabil hiro roti. Jadi sing lancar pengen. Atau mboten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau mboten? Sing muni lumayan. Jadi petunjuk. Dari mana kok kita percaya bahwa Rasulullah itu cinta pada kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa? Ini populer loh. Laqad ja'akum, sungguh sudah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum, utusan Allah dari jenismu sendiri. Jadi Rasulullah itu dalam Quran dikatakan tafsir Ibnu Katsir bahwa Rasulullah itu dari jenis kalian sendiri, seperti kita sama. Ya makan, ya minum, ya lapar, ya nek kebaca, ya sakit. Persis seperti kita. Enggak ada bedanya ini sedikit. Rasul dengan kita beda sedikit, bukan Rasulullah makannya sedikit, nek kita sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, nek kita sedikit. Begitu kosan. Azizun alaihi ma anittum harisun, dan dia sangat beban berat memikirkan kalian, ingin kalian menjadi orang-orang selamat dan beriman. Allahumma. Maka ada syirah begini, Pak. Ketika pengadilan Allah mengundang 25 Rasul, diundang Adam, Idris, Nuh, sampai Isa, sampai Muhammad, diundang semua. Setelah berkumpul semua seperti ini, ada podium yang kosong. Lalu pengadilan Allah tanya, ini yang kosong podium siapa? Kok kosong? Itu podium Muhammad, ya Allah. Kenapa kok kosong? Beliau tidak mau naik podium. Kenapa nggak mau naik podium? Jadi terus ditanya, Muhammad, kenapa kamu sujud di situ? Ya Allah, aku tidak akan naik podium sebelum engkau berjanji kepadaku. Apa permintaanmu, Muhammad? Aku ingin, ya Allah, engkau mengabulkan keinginanku yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa? Aku ingin semua umatku masuk surga. Allahumma. Semua umatku yang masuk surga. Walaupun gak sholat, iya. Walaupun gak pernah ngaji, iya. Walaupun setiap harinya maksiat, iya.
luar biasa. Asal pernah membaca selama hidupnya 1 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun pas nikah. Itu terus dia lakukan sholat pengajian maksiat yo mulai melakoni, tapi tetap itu sudah punya tabungan kunci surga. Allahumma amin. Ini yang hampir saya ngerokok. Yang paling ning 300.000 tahun. Tapi karena ada waktunya habis. Oh jenenge wong reket sekarang gini, dalam akli. Ini musyawarah bersih tau. Ada seorang karyawan, seorang pegawai yang hujan-hujan retok mengkono. Tiba-tiba masuk ke sini, dong ini betul Pak. Oh gendeng gue ini, makanya ini resik, betul gak? Jadi orang yang masuk sini, yo syaratnya harus bersih. Ketika lendut kok masuk, muni betul. Pak kemana muling-muling mesti, oh pasien saya damai. Terus betul, surga begitu Pak. Jadi kalau orang gedang-gedang akeh banget, apa yang minyak dom tok, padahal dosanya sak gunung Tidar, kan tidak digoleki. Goleki di bondo, di kodong, di resi, di kerok, nanti ketemu tinggal cemik. Kayak kok keren dhewe ta Pak Iwan mau. Nanti aku keselin ngerokok. Maka ini kita mudah ini mesti perbuatan baik kita. Allahumma amin. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada kita, makanya kita tidak membalas cinta pada Rasul, itu bertepuk sebelah. Maka besok ketika dalam pengadilan Allah yang sangat besar, orang-orang umat Muhammad ada sibahnya jangan. Itu ada kan sibah itu. Firman saya adalah bagi sopor kenal aku sholawat kepotnya pojok nak tahu. Harus kenal dari sekarang. Maka sekarang ini bagaimana kita bisa hadir keteladanan kanjeng Nabi. Satu, kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Allahumma. Jadi kita tuh harus cinta kepada umatnya. Jangan kok membantai, memperok. Maka kalau saya ada satu pantun begini. Jadi dalam kaji itu kalau ingin berhasil, pengajian kita ingin manfaat, undur manfaat, walau tandur manfaat. Mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan tak? Masya Allah. Undur manfaat, perhatikan apa yang dikatakan. Walau tandur manfaat, jangan suka mendekat siapa yang berkata. Maksudnya kan? Jadi gatekno apa sing di omongke, ojo gatekno sapa sing ngomong. Nek jangan gatekno sing ngomong Allah kepala dinas kemana wis nakrama digatekke misalkan. Jadi apa dia? Bagaimana contoh apa? Nanti banget contoh ini. Sampai jam itu tak pulang. Jam sama ini. Atas yang betul. Mata dia. Tapi betul tersinggung mereka disebut-sebut apa? Jadi ada undangan rapat dengan Pak Wali. Sebenarnya saya pengen pamit yang sana ini Pak Firman, pengen ngaji dulu gitu, tapi ya dan mungkin saya tak pamit. Nah sebenarnya maksudnya sebenarnya pengen pamit yang sana, tetap mau di sini gitu loh. Ya, non sewu nih belum selesai tapi saya tak pamit dulu Pak Firman. Sebenarnya sungguh sangat menarik untuk mengisi baterai hati kolbu kita semua, karena memang kalau lama tidak ketemu Pak Kiai, ketemu lama ini kadang-kadang hati kita itu kerasa, saya sendiri merasakan gitu. Tapi kalau diisi seperti ini nanti kan menjadi hati-hati yang lembut semua Pak ya. Amin. Makatan saya pamit Bapak Ngapunten, agak pindah acara rapat di lantai 2 sekda. Jadi akan tunai Pak Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Pak ini kita pun berjenuh kalau tidak tutup. Dari mau Pak. Kita jarang tutup sekarang.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sungguh setelah datang kepada kalian utusan Allah yang dia dalam bicara tidak memikirkan kalian agar kalian semuanya ingin menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang selamat, orang yang dikasihi oleh Allah. Allahumma sampai segitu. Setelah Allah mengatakan, ya, aku janji kepada Muhammad, umatmu semuanya akan masuk ke surga. Allahumma, walaupun dia manusia, maka itu Bapak jangan khawatir. Maka di sini kita di dunia memang lagi diuji oleh Allah sejauh mana kita berbuat baik. Kan ada tuh dalam Al-Quran surat apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah sedang menguji kalian sejauh mana kalian bisa berbuat baik. Ahsanu amala, seberapa banyak. Maka kanjeng Nabi wanti-wanti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini. Jadi mulai hari ini kita sudah selalu mengambil contoh yang baik dari Rasulullah, kelembutannya, kebijakannya. Rasulullah itu kalau dihina orang sudah tidak menghina. Satu ketika ada satu cerita Rasulullah berbicara istrinya Siti Aisyah. Ada seorang kafir salam, kafir salam, Assamu ya Muhammad. Assamu ya Muhammad. Beda kan? Assamu, celaka Allah Muhammad. Maka Siti Aisyah jawab, Assamu ya kafir ya laknatullah. Engkau lebih celaka ya kafir, engkau dilaknat sama Allah. Lanjut Rasulullah, Aisyah jangan begitu, jangan begitu. Doakan yang baik. Itu hebatnya Rasulullah. Lah kita kadang di belakangi uang ya mendelek. Maka ini loh, jadi mulai, karena menurut saya mudah-mudahan pengajian saya bisa masuk lah. Saya kadang pas pengajian ini ingat sama guru saya ketika saya masih ngaji di Ar-Romli di Cirebon. Guru saya bilang gini, firman saya dalam ini, nek sesuk kowe duwe murid utawa jamaah nek kowe iki ngaji, kok muridmu ora iso-iso, ora mudeng-mudeng, kowe takon kawakmu, ibu sing kuharapkan guru apa murid. Jadi sekian jamaah yang rawi ini kan nanti maksudnya beda-beda. Terus dalam kitab Durratun Nasihin ada ceritanya tentang kisah. Ada seorang rambut perang. Perang terus. Rambut perang terus. Rambut putih ini kok sering nganggur. Tiba-tiba dia gali kuburan digali, diambil sama orangnya. Dia bawa tongkat ditusuk dari telinga kanan. Gitu. Namanya musuh ya mantar lobo, mata akhir. Mau nusuk jelas, gula, nah mau koran gobe, di tongkat kok, toplos, sampai wajar toh, wong tembus toh, tembus, dicabut cek, terus tongkat itu dilempar ke sungai, ngeduk lagi, ya tusuk lagi, qadarullah tidak tembus ke sini, naik ke atas. Lucu tuh, wah yang ada nih kok naik ke atas, dicabut, dilempar. Udah lagi yang ketiga, toplos lagi, tembus ke kiri enggak, ke kanan enggak, tapi turun. Setelah dicabut, diciumi, dibalik. Lah ada sahabat yang ngintip ternyata. Setelah itu keluar, Tuan, jenengan kok tadi tak lihat dan ngeduk 3 kuburan kok. Ya gimana? Kok yang pertama dibuang, yang kedua, yang ketiga kok dimasukkan ke yang lagi buat ciuman, itu kenapa? Ngerti wahai sahabat bahwa yang pertama itu orang yang mencari ilmu
ngaji mlebu kuping tengah metu kuping oh, dadi ra ono bedane ngaji yo ngono ora yo ngono kuwi wong kono ora wong kene. Yang kedua kalau ngaji itu dari pengajian pinter, yo ngerti hadis apa, Quran apa, ini ngelakonane bu. Jadi ngerti, yo apa? Ngerti nek Senin Kamis ki sunat, nek Senin yo Senin Kamis yo. Jadi orang itu pinter, tapi ya yang ketiga, jadi orang itu yang ngerti masuk ke bila diperhatikan kita yang selamat. Mudah-mudahan jamaah kantor istiqomah semua begitu. Allahumma ada perubahan. Maka ditutup sampai jam 9 ya. Oke, saya juga bersyukur. Maka apapun doa kita, siapapun yang berdoa mesti ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa enggak? Ini orang banget kan yo. Kuwi namanya doa sapu. Kenapa kok ada satu bab jagat? Nang kene Indonesia satu jagat orang jagat. Itu artinya tahu enggak toh? Rabbana, wahai Tuhan kami semua, gitu. Atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia hasanah, berikan pada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ini seperti artinya karena protes. Ceritanya ada orang kaya punya istri 2, naik haji dibawa semua. Sampai maktab yang satu protes, bapak orang adil, aku tak ramankan itu jenengan, tak ramankan malah hotel baik. Lah ngopo to? Angger dungo kok sing disebut mesti hasanah wae. Kok aku Fatimah ngono. Gane kowe kira tau ngaji ya aku tak ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini doa ini harus apa? Karena setiap doa semua ternyata kita apapun yang kita lakukan, entah kita kerja, entah kita ngaji, entah kita apa, berbuat apa, sedekah, zakat, keinginan kita baik di dunia dan baik di akhirat. Allahumma ada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat itu kita minta. Betul? Tapi ternyata ini cita-cita besar ini, kesuksesan dunia akhirat ini tidak mudah digapai, perlu perjuangan, nggak gampang. Terus betul. Maka ulama mengkategorikan ada kelas kehidupan manusia itu ada 4. Nanti jenengan masuk mana setelah pengajian? Aku melebu kaya. Nanti masuk yang mana? Ada 4 kelas. Termasuk kita ini. Nanti setelah ngaji ini dia baru tahu, aku masuk golongan ini. Kelas pertama al-hayatu fil hayati, yang kedua al-mautu fil hayati, yang ketiga al-hayatu fil mauti, yang keempat al-mautu fil mauti. Apa enggak? Apa enggak? Rasa dapat ya. Kalau orang ngaji dia suwi kok kuwi. Percaya mboten? Nggih. Seprapat nggih? Nggih, Pak. Pertama golongan manusia namanya al-hayatu fil hayati, hidup dalam kehidupan. Hidupnya betul-betul hidup. Artinya apa? Mereka dalam hidupnya menjadi terang sekitarnya. Dia menjadi pelopor apapun tentang kebaikan. Ada pengajian, dia paling duluan. Dia ada sedekah, dia paling duluan. Ada masalah, dia yang menyelesaikan. Menjadi di sini orang banyak ini orang hidup dalam kehidupan. Kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Dia manfaat untuk yang lain. Kalau nggak ada dicari, waduh
sayang orang kaya, jadi orang kaya rampung jadi kau kira sama dia sebagai pelopor pertama, pelopor utama. Ini hidup dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ini karakternya istiqomah semua. Allahumma. Jadi betul-betul yang menjadi pelopor pengajar. Ayo, saya sebagai ayo cepat kebaikan itu sudah kubarkan di mana-mana. Luar biasa. Ini. Jadi ingin selalu dia ini, tapi tidak tendensi apa-apa karena Allah. Tidak, dia tidak butuh dipuji orang. Yang penting dia memang dalam otak dadanya sebagaimana selesai, rampung. Allahumma. Mungkin ini dia yang mengatakan ini apa namanya Al-Quran. Allah katakan kalau ingin mendapat derajat yang dari Allah itu harus melakukan 4 hal tahu. Okay. Apa kata Allah kan mengatakan begini. Jadi orang-orang yang ingin melakukan derajat Allah itu akan lakukan. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Aqdamu darajatun indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang satu beriman kepada Allah, yang kedua dia mau berhijrah dari yang jelek pada yang baik, bertobat. Ketika ada pengajian dia isi hijrah kita apik ya. Apik iki maksudnya sing maune cetil dadi medhit, dadi mau keset dadi sregep, mau bodoh dadi pinter, mau jutek dadi. Nah ini hijrah. Wajahadu dia berjihad, jihad fisabilillah. Pengajian ini pokoknya kudu terus ada. Disnaker, ASN, pokoknya ASN itu agama selalu nomor 1, ASN gitu loh. Agama selalu nomor 1, wong ketuhanan yang maha esa. Insyaallah sahabat. Pada dia harus berubah ini. Wajah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah bi amwalihim anfusihim dengan hartanya. Hartanya diberikan untuk apa namanya jihad jalan Allah, termasuk kita berikan zakat. Allahumma. Itu adalah jihad. Bi amwalihim dengan harta kita, wa anfusihim dengan jiwa kita. Aqdamu darajatin inda wong sing ngono akan ada derajat yang tinggi di sisi Allah. Allahumma ulaika humul faizun. Seperti itu termasuk golongan orang yang faizun, yang beruntung, yang bejo. Termasuk golongan wong sing bejo. Wong bejo ora wong mergo, ndak untung wong bejo kok. Gitu, bejo ki jek ngalah wong pinter wae jek ngalah karo wong bejo. Pinter kaya apa, titere dhuwur ya S3 ning ora bejo, tetep rekoso. Setuju? Padahal Amerika ora iso membangun universitas bejo. Kalau sekolah kurang piye S3 yo pinter selalu juara, begitu tekan kehidupannya pancen ra bejo. Mas bener kurang bejane Mbak Yu, kudune ki istri wali kota malah istri ora bejo Pak. Mula men bejo dungo. Terus bener ada kan yang bejo dengan doa ada kamu berbuat baik. Allahumma amin. Yang kedua al-mautu fil hayati. Kelas al-mautu fil hayati, mati dalam kehidupan. Hidupnya itu ya hidup, ya ono, ya kerja, ya ketok. Ini tidak berdampak untuk lingkungan. Orang DE ora pengaruh, orang ono ya ora pengaruh, tidak pengaruh sama sekali belas. Nek pengajian apa meneh kok dadi ustadzah wong teko wae. Orang ngene ya Pak. Upama usul ora ketemu usul ora pas. Dadi kuwi ki ndake dadi bobo bawang kotok. Ono ora ayo. Sok jadi nang meneh Pak Firman ya Bu. Wah, Pak gajine wis kotak. Al-mautu fil hayat ya ono, ya gajian. Ini yo adanya dia dianggap tidak ada. Wujudu keadaan nih yo ono, ini nggak berpengaruh kok. Ono yo ora pengaruh, ora ono yo. Ure. Oh piye to?
Arep tanding poli kudune 6 to kurang 1 dengan wae aku mau ra iso. Ojo kesinggung. Iki kelas. Tapi ada Bapak orang kene Amerika ra ono. Aktif kabeh. Yang pertama tadi yang di sini. Oke ngajinya rodok dikit. Sing nomor 3, al-hayatu fil mauti, hidup dalam kematian. Dia sudah mati, sudah dikubur puluhan tahun, tapi dianggap masih hidup, masih ada kenangan manis yang dia tinggalkan. Banyak kenangan masih dia tinggalkan. Banyak karena dulu masa hidupnya itu dia sangat aktif, dia kebaikan orang biasa, menolong orang banyak. Maka ketika sudah meninggal masih dianggap hidup, bahkan dia sudah meninggal masih bisa ngasih duit kalau si murid. Ada enggak? Banyak. Ada enggak? Wis mati lho, goro-goro kuburan kuwi lho dodol. Gitu? Masih banyak orang ribuan ke sana karena dia masih hidup. Dan nek jalan mati si Arab jauh sopo. Kita bapak wis ora ngono, anake do megah. Kok ora jalan ibu kok dhek ombong ibu kebian jahat kok. Tragis loh Pak kita itu. Betul enggak? Kita itu nangis loh. Aku soalnya mati sing jauh sopo, anakku setelah percaya ziarah. Iya kan? Ngerti loh Bapak Ibu. Hidup kita ini ngeri sekarang. Maka gak bisa cuma Robbana atina fid dunya. Kula mau kae kecil disayang mama. Mati masuk bakarmu. Perjuangan besar. Ini ya seperti Bapak Presiden Soekarno, betul ya? Masih dianggap hidup perjuangannya. Terus betul. Para wali-wali, para ulama sampai Nabi kita Nabi Agung Muhammad sudah ribuan tahun meninggal, wafat tapi masih dianggap hidup, bahkan masih ulang tahun kelahiran. Nek Dewi sesuk mati kok jadi ulang tahun ini ayo orang waras toh. Mari kita bersama-sama ulang tahun Pak Firman sudah meninggal. Ya toh Pak, karena gak ada jasanya, gak level, gitu kan? Pak Sinta kemarin Pak kan? Pak Agus, mari kita ulang tahun Pak Agus ya. Masih hidup ada tidak meninggal ulang tahun lah ya. Oke waras kan? Hanya Rasulullah, betul nggak? Itu. Yang terakhir keempat, al-mautu fil mauti, mati dalam kematian. Matinya betul-betul mati. Ya sudah seperti kiamat di kubur, selesai, tidak ada sejarah, tidak ada cerita, tidak ada apa-apa. Sudah mati ya mati. Bahkan dia bilang, oh coba itu mana loh, apa singkai mati wingi, medeni. Betul-betul sudah. Karena masa hidupnya nggak ada kenangan manis, tidak ada yang di karya yang dia bikin, nggak pernah ada terngiang dari lingkungan teman-temannya kantor, nggak pernah ada satu cerita yang manis, nggak pernah. Orang ini Pak, kenapa ya? Jadi maka mumpung kita masih hidup, mari kita berkarya. Allahumma capai kebaikan. Ayo, nggak usah kita pengen dipuji karena dalam Syirah Al-Fatihah itu pujian itu hanya milik Allah. Coba lihat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Dan kita kok pengen dipuji, pengen nyampe Gusti Allah, maka ada usah diatur. Boleh Pak Firman ngaji ini ojo dilem. Pak Firman ini penyakitnya siji sing paling berat. Nek dialem sak langsung gede, malah pada selesai. Saya tuh mikirnya bolong das. Jadi perlu dilem-lem kan hanya milik Allah. Ya kan? Enggak kita enggak boleh. Itu. Maka akan wah ngaji tambah panjang nih. Pangalan bolong ada empat pujian. Empat pujian. Qadim awal qadim, qadim adam hadis, hadis awal qadim, hadis awal hadis. Pun mudah dereng. Sok pernah enggak diundang.
Dulu saya sawalan pernah di sini toh kayaknya. Pas dia toh dulu pernah sawalan di sini bos. Jadi kalau sawalan basnas kan bisa tuh. So kapan-kapan diundang meneh nek cocok Pak No, ojo undang Firman Syah ini guyon kok. Nek mudah-mudahan dengan ini masuk. Allahumma amin. Karena ternyata kok banyak orang yang tidak bisa baca kitab kuning. Betul? Betul ya? Nek diwaca kitab kuning malah donganto. Mula solusi yang tidak bisa baca kitab kuning, yo bacanya kitab kuping. Podo ingin, gitu. Ya wis aku tak maca kitab kuping, wong kitab kuning ora iso. Tenawon to. Jadi niki kita ngaji kitab kuping. Mau kudu kuping ini pasang. Soalnya kan pasang sama. Dulu saya pada waktu masuk Magelang baru, saya asli Kuningan. Dasar Jawa. Saya ngaji di Baraan. Mencuri yang paling baik anak muda semua adalah mencuri salam. Gimana ketika orang assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat pahala. Paginya kok saya dipanggil sama Pak RW sana. Pak Firman gimana ini? Kenapa? Ini ada anak ini kok di sini banyak yang kecurian ayam. Nah kok? Loh katanya disuruh Pak Firman. Loh kapan dulu? Pak Firman pernah ngaji mencuri yang paling baik mencuri ayam. Dan salam kerumune ayam sebab ngajine ngantuk. Ternyata ditolerir nang masjid artis dan api ilang ya ngono karena kisah ngomong nek ngaji sing apik dicangking sing Allah ditinggal air bali nyaki sendal apik ora genah to kuwi jenenge jamaah sing ya nah to ya oh Bu Loh aku disuruh Pak Kiai kok, Pak Kiai jarine Pak Kiai nek ngaji sing apik dicangking, sing Allah ditinggal. Aku yo nyangking sendal. Sadar Pak Kiai. Kuwi jamaah ya. Nah. Para Bapak Ibu, jadi kesimpulannya mari kita mengambil satu suri teladan yang baik dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya yakin insyaallah ASN di sini semua sudah ya 80% lah mendekati uswatun hasanah Rasulullah. Tapi anak-anak kita belum tahu. Betul. Maka mari kita pada anak-anak kita ini karena kenapa idola anak-anak kita sekarang ternyata bukan Rasulullah Muhammad, betul? Ya. Tapi artis, gitu. Ini loh, ini bahaya. Jadi jenengan sudah mulai kenalkan, ini loh Rasulullah, seperti ini loh. Nah, ya gitu. Kalau kita ingin mendidik anak supaya anak manut pada kita, kadang anak kan kalau manut ya Bu, kadangnya ramanut, dipertelengi malah melero, diomongin malah malah demimil. Atau Bu? Adik cerita begitu, adik malah ibu kilo, iki arep belajar kelompok, kok IPS matematika ini terus lulus, mau ibu kilo nih ngomong sak ibu nih, anaknya ngomong sak, terus betul. Kalau ada yang seperti itu tak kasih resep supaya manut. Urun betul nih. Urun betul. Ini dilakoni. Jadi jenengan kalau anak ini manut saya Gusmit nendiko, Gusmit itu wali nggih, Kediri ngendika saiki sewu Pak. Untuk asal Bu nggih. Nggak betul nggih. Pamit sik. Wong kula dulu nggih, saiki nek arep didik anak didik bojo karo anak ning kok cangkem ra iso. Nek kok cangkem ora Pak. Kandhane cangkem ra iso. Mula saiki kudune sing dikandhani ati. Lah jenengan rasa kakang ngomong anak sing penting dandut jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah kudu ada kita minta dan iku njuk anake nek ki turu cedhaki.
Niki ane turu, cocaki ya sebut jenenge sapa, terus disebut bapaknya Bu. Misalkan Anita binti Agus itu misalkan bangkit. Soalnya masih bingung, masih kurang ngaji kita sama Pak Firman tak matur pripun. Aku lagi ngerti, bapaknya bingung sing pundi. Soalnya sih tidak ikut lagi niki pun lunga, padahal biyen ki pirang-pirang. Tapi betul mikir. Terus bar kuwi difatihai terus jenengan ngomong bahasa panon do man kok itu yo go manut ning dipilih bocah bener-bener turu ora. Ojo nek keturun yo apa to Bu? Kenapa malam hari? Karena secara ilmiah kita malam itu lebih dahsyat daripada siang, betul? Jadi dia ngomong dari hati ke hati. Dia ngorok apa? Doa ibu, yang sholat, ngaji. Kalau ibu bukti kalau bapak ibu ya, insya Allah itu terus manut Bu. Allahumma. Ini ojo dia sing elek-elek ojo. Do, kalau ibu ya ojo bapakmu do. Ampun. Si ape-ape mawon sama. Iya kan? Ini nanti manut yakin. Nek durung sepisahnya ping pindho. Ojo semua dipakai kan. Ngapusi bahkan aku nulis ping pindho. Ya terus. Nggih lho, istiqomah. Allah seneng karo istiqomah. Nek mau isai do. Aduh. Kadang terus kita kan masuk. Insya Allah nanti manut. Ini yang kui disebut sebagai Bapak terus Fatihai. Bapak betul bingung kan Bu? Karena dalam doa pasti ada binti, terus betul. Ijab aja ada binti kok. Gitu ya? Ada binti ijabnya. Maka ini harus bapaknya kan jelas. Karena di manusia di dunia kan hanya ada 3. Ada manusia nggak punya bapak yang ibu, ada kan? Silakan. Nabi Adam alaihi salam. Ada yang punya ibu nggak punya bapak. Silakan. Nabi Isa alaihi salam. Kalau Magelang ora. Bentuk niku bapaknya minggat. Orang Nabi Isa orang. Sing nomor 3 yang jelas. Manusia dia punya ibu, dia punya bapak, senajan bapaknya. Tapi tak punya bapak dong. Tetap ada. Nah, terus terakhir konsep kalau ada wanita yang bingung memilih bapak seutuh anaknya, itu yang jadi yang pertama. Rahasia ibu yang koncoran akan tadi lagi. Itu yang jadi yang pertama. Yang kedua ketika rumah tak nganggo tadi. Bintinya ya ini yang pertama. Cocok ya Bu? Maksudnya konsolnya dikandani, Mbak kandani. Kalau aku buat ngaji kalau Pak Firman. Lah gadingan itu juga anak bapak bilang bingung nek golek binti ya sing pertama kuwi bintimu tetep. Gusu. Ya muga-muga pengajian iki masuk lagi. Saged ngamalake. Aja kaya mau ditoblos jebul metu kuping tengen mlebu kuping kiwa. Ngaji yo ngono, ra ngaji pomen. Mudah-mudahan kita tenampatipun Allahumma amin. Ibu ngaten kadang kepada pangunten mugi-mugi kita tetap dicintas dan Kanjeng Nabi dan Allah dan kita cinta kepada Nabi dan Allah. Allahumma amin. Mari kita contoh nopo uswah hasanah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan bimazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wasikal kalimati sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal. Allahumma la tada' lana fi majlisina hada ya Allah, kantor bisnaker pertama dalam ya Allah, damban illa ghafartah wala hamban illa faroztah wala aibat illa satartah wala yusran illa yasratah wala jahilan illa alamtah wala tulan illa hadaitah wala hajatan ya lakarido min khawa'in wa qadriha ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya mujibah sa'idin ya mujibah da'wat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana al iman wal islam wa tauhid wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap berkata kirawamudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa intasurah tempat-tempat ilmu koordinasi dengan sahdikan sampun tanging seserpan tumatu ilmu dumateng kakuaken dinas tenaga kerja. Mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan sami sareng wau idhanetaken wakilipun tapi wonten ing ati lan kita amalaken kagem ningkataken iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diterima, dimasukkan dalam hati dan dilakoni jadi Pak Kiai. Makaken adicara kemadhepan sinika monggo sarengan adicara kita tutup sarengan kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.